Hikmah pernikahan merupakan sunnah Rasulullah. Hikmah pernikahan dalam Islam. Hikmah pernikahan sangat erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. Allah menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isi dan ketentuannya di dalamnya diciptakan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Ada begitu banyak hikmah pernikahan yang dapat digali, baik sejarah nakli maupun akliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi tuntutan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tertarik pada lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita, begitupun sebaliknya. Ketertarikan ini merupakan fitrah yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Oleh karena itu, pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan memenuhi fitrah tersebut. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan melarang kehidupan umat muslim yang menolak pernikahan ataupun bertahalul atau membujang. Menghindari perusakan moral. Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat. Salah satunya adalah fitrah untuk berhubungan seksual. Namun, fitrah ini akan berakibat negatif jika tidak diberi batasan yang dibenarkan dalam syariat. Nafsunya akan berusaha untuk memenuhi fitrah tersebut dengan berbagai cara yang dilarang agama. Hal ini bisa menimbulkan perusakan moral dan perilaku menyimpang lainnya seperti perzinaan, kumpul kebo, dan lain-lainnya. Mewujudkan ketenangan jiwa, mengutip berjudul Hikmah Pernikahan oleh kelompok 3, salah satu hikmah pernikahan yang terpenting adalah ketenangan jiwa karena terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmania dan rohania berupa kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmat. Inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya, menyambung keturunan. Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang soleh, beriman, dan bertakwa. Anak yang cerdas secara emosional dan intelektual juga dibutuhkan untuk melanjutkan syiar agama yang dibawa orang tuanya. Dengan menikah, semua hal itu dapat terwujud, sehingga keturunan dan generasi Islam yang unggul pun dapat terus ada dan berkelanjutan. Keluarga yang diakibatkan pernikahan. Keluarga terbentuk berdasarkan ikatan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga merupakan satu kesatuan dan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, ayah dan ibu, ayah dan anak, atau ibu dan anak. Perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membentuk satu keluarga dan melahirkan keturunan. Sejalan dengan fitrah manusia, keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan nikah di antara laki-laki dan perempuan, maka anak keturunan yang dihasilkan dari ikatan tersebut menjadi sah secara hukum agama sebagai anak yang terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan. Dalam keluarga juga memberikan kebutuhan pokok kejiwaan yang meliputi kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk diterima dan diakui, kebutuhan atas dukungannya. Dukungan berarti sokongan atau bantuan yang diterima individu dari satu orang, dua orang, atau sekelompok orang. Dukungan pada umumnya didapatkan dari lingkungan sekitar,
yaitu orang-orang terdekat biasanya dari anggota keluarga, orang tua, dan teman. Dukungan yang diberikan biasanya dapat memberikan kenyamanan dan mengurangi tingkat kecemasan. Dukungan dapat didefinisikan sebagai bentuk kenyamanan fisik dan psikologis yang biasanya diberikan oleh orang terdekat, seperti keluarga maupun teman. Dukungan yang diberikan sebagai salah satu fungsi pertalian hubungan sosial yang dapat menggambarkan tingkat dan kualitas dari hubungan internasional yang akan melindungi individu dari konsekuensi stres. Ada beberapa cara dalam memberikan dukungan, yaitu perhatian secara emosional diekspresikan melalui rasa suka, cinta, dan empati. Orang tua merupakan dasar pertama dan utama. Orang tua merupakan fondasi yang akan sangat berpengaruh bagi pembinaan terhadap anak selanjutnya. Jika pembinaan yang orang tua berikan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diasumsikan bahwa pembinaan anak telah dapat meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi jenjang pendidikan anak berikutnya, yaitu pembinaan dilakukan sekolah dan masyarakat. Tua sebagai bagian penting dalam keluarga dan kehidupan seorang anak tentunya harus memperhatikan pendidikan anak. Orang tua dan keluarga sangat berperan penting bagi individu karena merupakan faktor penting dalam proses belajar di sekolah hingga ke jenjang perkuliahan, dan anak bisa hidup mandiri dalam kelompok sosialnya. Untuk sampai ke jenjang perkuliahan, anak tidak pernah lepas dari peran dukungan orang tua. Kemampuan anak menyelesaikan setiap tahap dalam proses belajar pun tak luput dari peran orang tua. Berikut ini sebagian dari wasiat dan petunjuk Rasul di dalam upaya mendidik anak dari aspek moral. At-Tirmizi meriwayatkan dari Ayub bin Musa dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada suatu pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya lebih utama daripada pemberian budi pekerti yang baik." Kesimpulan, jika pada hakikatnya adalah kontrak perjanjian yang harus dipelihara dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab dalam memupuk rasa cinta dan kasih sayang, sehingga dapat terwujud suatu rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Manusia ditakdirkan oleh Allah untuk saling mencintai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut hanya dapat dilakukan dengan melalui pernikahan. Nikah dapat menghindarkan manusia dari perbuatan maksiat dalam rangka memelihara kehormatan oleh kemuliaannya, sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia.